Puspitasari dengan NIM 81114220884. Baik, perkenalkan, nama saya Misalin Astrid Tersbunte dengan NIM 81114222085. Perkenalkan, aku Sulanjana India dengan NIM 81114222086. Perkenalkan, nama saya Ella Kurniasari dengan NIM 81114222087. Perkenalkan, nama saya Fisatia Amanda Wides Putri, NIM 811422088. Perkenalkan, nama saya Putri Fionika dengan NIM 81114222089. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dengan NIM 811422090. Perkenalkan, nama saya Renda Sivangela dengan NIM 811422091. Perkenalkan, nama saya Rifcika Putri Hermawan, NIM 81114222092. Perkenalkan, nama saya Nuraki Munglang dengan NIM 81114222093. Perkenalkan, nama saya Alega, NIM 81114222094. Sejarah Singapura. Singapura adalah negara kepulauan yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa. Negara ini dipisahkan dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah negara yang disebut negeri singa atau The Lion City. Nama negara ini berasal dari kata Sanskerta Singapura yang berarti negeri singa. Sejarah kemerdekaan negara Singapura, Singapura awalnya merupakan bagian dari 14 negara yang bergabung dengan Federasi Malaya. Kemerdekaannya juga terkait dengan penjajahannya oleh Inggris. Singapura modern didirikan pada abad ke-19 oleh politik, perdagangan, dan seorang pria bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Selama periode ini, kerajaan Inggris mencari pelabuhan-pelabuhan singgah di wilayah tersebut untuk dijadikan pangkalan armada dagangnya dan untuk mencegah agresi Belanda telah memilih majelis legislatif dan Dewan Menteri di Inggris. Koloni Inggris juga dibagi oleh Singapura dan Malaysia. Pada tahun 1964 terjadilah kerusuhan di Singapura yang memakan korban jiwa sebanyak 22 orang tewas dan 451 luka-luka. Ketegangan dan ancaman timbal balik antara Singapura dan Kuala Lumpur mencapai puncaknya hingga akhirnya diputuskan perpisahan pada 9 Agustus 1965 dan Singapura resmi memperoleh kedaulatan. Yusof bin Ishak dilantik sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait bentuk dari negara Singapura. Bentuk dari negara Singapura itu republik, karenanya di mana sebuah pemerintahan akhirnya itu bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden itu sendiri. Dan juga bentuk pemerintahan republik itu berasal dari rakyat dan juga dipimpin oleh seorang presiden yang terpilih untuk masa jabatan yang sudah ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara Singapura. Secara umum, bentuk pemerintah negara Singapura terbagi atas 3 bagian terpisah yang meliputi satu legislatif yang terdiri atas presiden dan parlemen, eksekutif yang terdiri atas menteri kabinet dan pemegang jabatan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan yudikatif atau kehakiman. Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mengikuti perubahan konstitusional mendasar pada tahun 1991. Presiden memiliki hak veto tertentu atas pemerintah yang dapat dijalankan presiden dengan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu di luar wilayah-wilayah di mana konstitusi mengizinkan kekuasaan diskresioner presiden. Presiden harus bertindak sesuai dengan nasihat kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura diangkat oleh Presiden Singapura berdasarkan pasal 25 konstitusi. Presiden bertindak atas saran Perdana Menteri, juga mengangkat menteri lain dari anggota parlemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Singapura. Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik Parlementer. Republik Parlementer ini biasanya juga dinamakan sebagai Republik Konstitusional Parlementer. Nah, pengertian Republik Parlementer sebagai sistem pemerintahan adalah suatu sistem di mana pemerintahan yang dijalankan bertanggung jawab pada parlementer atau legislatif.
Kepala pemerintahan pada Republik Parlementer Singapura adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya adalah Presiden sama seperti Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Singapura. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri bersama para menteri, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini, yang terjadi di kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen, sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai sistem pemerintahan negara Singapura. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Singapura memiliki sistem pemerintahan parlementer. Uniknya, sistem pemerintahan ini, walaupun presiden atau kepala negara tidak mempunyai kewenangan terhadap urusan pemerintahan, namun kepala negara atas saran dari pemerintahan atau dalam hal ini bisa disebut sebagai Perdana Menteri, dapat membubarkan parlemen atau bisa mengadakan pemilu lagi untuk mengganti parlemen lain. Walaupun parlemen itu dalam kabinet pemerintahan juga bisa membubarkan Perdana Menteri. Selain itu, karena anggota kabinet juga merupakan anggota dari parlemen, maka kabinet juga bisa mengendalikan parlemen karena pengaruh mereka, di mana pengaruh tersebut secara perseorangan ya, dan pengaruh tersebut memiliki dampak yang besar di dalam parlemen ataupun partai. Parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat. Demikian juga sebaliknya, atas Presiden Singapura juga membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari Perdana Menteri juga, karena kabinet itu sendiri merupakan cerminan dari kekuatan parlemen. Maka, masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Selain itu, untuk kedudukan kepala negara di Singapura tidak dapat diganggu-gugat. Namun, kepala negara tidak diminta pertanggungjawaban yang atas pelaksanaan jalannya pemerintahan. Pembagian kekuasaan di Singapura. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementer, di mana kepala negaranya adalah presiden, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan sistem multipartai. Terdapat 3 pembagian kekuasaan di Singapura. Yang pertama, Badan Eksekutif Singapura, kedua Badan Legislatif Singapura, yang ketiga Badan Yudikatif Singapura. Kekuasaan Badan Eksekutif Singapura dipegang oleh kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Anggota kabinet terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Sedangkan anggota kabinet yang juga dikenal sebagai menteri dipilih oleh presiden atas saran Perdana Menteri. Kabinet membentuk sebuah kekuasaan eksekutif. Kabinet juga memiliki arahan umum dan kendali atas pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan berwenang untuk mengeluarkan undang-undang. Tambahan, Kabinet Singapura secara kolektif memutuskan sebuah kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh pembuatan hukum dengan mengajukan rancangan. Dalam pembagian kekuasaan di Singapura, terdapat Badan Legislatif dan Badan Yudikatif. Badan Legislatif di Singapura. Badan Legislatif di Singapura berada di tangan Parlemen Singapura dengan Presiden sebagai kepala. Saat ini, Parlemen terdiri dari 6 anggota Parlemen dengan masa jabatan 2 tahun. Tugas dari Parlemen Legislatif di Singapura yaitu mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Proses pembuatan undang-undang diawali dengan perancangan undang-undang yang disusun oleh pejabat hukum pemerintah. Rancangan biasanya diperkenalkan atau dipresentasikan oleh seorang menteri atas nama kabinet yang dikenal sebagai rancangan pemerintah. Namun, setiap anggota dari parlemen juga bisa memperkenalkan rancangan tersebut. Semua rancangan harus melalui 3 bacaan di parlemen dan menerima persetujuan presiden untuk menjadi undang-undang parlemen. Badan Yudikatif di Singapura.
Kekuasaan badan yudikatif di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung serta pengadilan di bawah Konstitusi Singapura. Kekuasaan penuh peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya oleh Konstitusi Singapura. Mahkamah Agung terdiri dari pengadilan banding dan pengadilan tinggi. Pengadilan banding mengurus banding pidana dan perdata, sedangkan pengadilan tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, komisaris yudisial, dan hakim pengadilan tinggi ditunjuk oleh presiden dari calon yang direkomendasikan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebelum merekomendasikan hakim. Kali ini aku akan menjelaskan tentang eksistensi atau keadaan yang dimiliki oleh negara Singapura. Yang pertama, ada eksistensi atau keadaan ekonomi. Ekonomi Singapura akan tumbuh pada laju tahunan tercepat dalam lebih dari 1 dekade pada tahun 2021. Ekonomi negara kota Singapura akan tumbuh sebesar 7,2% pada tahun 2021. Yang kedua, ada eksistensi atau keadaan sosial. Singapura memiliki luas wilayah yang sangat kecil, yaitu 721,5 km² dan sangat padat penduduknya. Negara Singapura juga memiliki etnis, yaitu Mandarin, Melayu, Cina, India, dan Tamil. Negara Singapura ini memiliki mayoritas warganya 91% termasuk dalam kelas kaya. Nah, yang terakhir ada eksistensi atau keadaan alam. Singapura adalah negara kepulauan. Singapore Island merupakan negara pulau terbesar dengan panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km. Hampir seluruh wilayahnya negara Singapura ini adalah dataran rendah. Suhu rata-rata di negara Singapura ini adalah 26 derajat Celcius. Internasional, Singapura memiliki hubungan diplomatik dengan 175 negara meski tidak menempatkan seorang komisi tinggi atau kedutaan di beberapa negara. Singapura adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Atas kejelasan geografis yang jelas, hubungan dengan Malaysia dan Indonesia adalah yang terpenting, tetapi politik domestik tiga negara sering mengancam hubungan mereka. Dalam bidang seni, sejak 1990-an, pemerintah telah berusaha mempromosikan Singapura sebagai pusat seni dan budaya, khususnya seni drama, dan mengubah negara ini menjadi gerbang antara timur dan barat yang kosmopolitan. Puncak dari usaha pemerintah ini adalah pembangunan Esplanade, sebuah pusat seni drama kelas atas yang dibuka pada 12 Oktober tahun 2022. Selain itu, Singapura Art Festival merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh National Art Council. Drama komedi jalanan juga meningkat jumlahnya, termasuk acara mikrofon terbuka yang diadakan setiap minggu. Singapura mengadakan Gene International Ballet Competition pada tahun 2009, sebuah kompetisi balet klasik bergengsi yang diadakan oleh Royal Academy of Dance, sebuah dewan juri tari internasional yang berpusat di London, Britania Raya. Dalam bidang pariwisata, Singapura adalah kota tujuan perjalanan yang terkenal, mendorong kepentingannya dalam industri pariwisata negara itu. Jumlah kedatangan total mencapai 10,2 juta orang pada tahun 2007. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan perjudian dan 2 resort kasino dibangun di Mariana South dan Pulau Sentosa tahun 2005. Untuk bersaing dengan kota-kota regional seperti Bangkok, Hong Kong, Tokyo, dan Shanghai, pemerintah mengumumkan bahwa wilayah kota akan diubah menjadi kawasan yang lebih menarik dengan menerangkan bangunan-bangunan sipil dan komersial. Makanan juga dimanfaatkan sebagai atraksi pengunjung pada Singapura Food Festival yang diadakan setiap Juli untuk merayakan masakan Singapura. Acara tahunan lainnya di Singapura meliputi Singapura Sun Festival, Christmas Light Off, dan Singapura Jewel Festival.